Harmoni yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk duduk sejenak di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Besar Ar-Rayyan, Perumahan Citra Harmoni, dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga perjalanan Bapak Ibu dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini seperti biasa kajian kita di Sabtu pekan pertama di Masjid Ar-Rayyan. Materi kita membahas kitab Asyratus Sa'ah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Ensiklopedi Hari Kiamat menurut sunnah yang sahih. Penulisnya Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafizahullah ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, menurut catatan saya terakhir materi kita bulan yang lalu kita telah menuntaskan tanda-tanda kecil kiamat nomor 18. Kalau kita lihat di layar, tanda-tanda kecil kiamat yang sudah kita bahas nomor 1 dan seterusnya, itu semua sudah kita bahas. Nah, itu nomor 18, itu terakhir. Mengharap kematian karena beratnya cobaan, menginginkan kematian karena beratnya cobaan. Itu materi bulan yang lalu dan sudah dijelaskan, bahkan PDF-nya juga sudah kami berikan, kami share ke panitia kajian muslimah perumahan Masjid Besar Masjid Besar Ar-Rayyan Perumahan Citra Harmoni. Jadi semua yang sudah kami tulis ini Bu, Pak, yang ada di layar itu materi PDF-nya sudah saya share semua itu. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak sudah punya semua PDF-nya. Nah, sekarang yang nomor 19. Lah ini yang akan kita bahas. Nomor 19. Tanda-tanda kecil kiamat. Nomor 19. Apa itu? Peperangan melawan orang Yahudi. Berperang melawan orang Yahudi. Temanya berkaitan erat dengan apa yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Jadi peperangan melawan orang Yahudi. Mari kita dengarkan bagaimana bunyi dalilnya, teks hadisnya. Sebelum kita bacakan teks hadisnya, maka terlebih dahulu
Bapak Ibu harus mengetahui hadis yang akan kita baca ini diriwayatkan oleh siapa, maka kita lihat catatan kaki yang ada di bawah. Catatan kaki nomor 1. Nah itu Sahih Muslim, riwayat Muslim, dibaca yang ada di layar aja. Sahih Muslim nomornya 2922. Itu nomor asli. Kalau dicetakan terjemahan 2473. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, Musnad Imam Ahmad, nomornya 9029. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat di layar ya? Gak muncul lagi, Ustaz. Gak muncul? Gak muncul lagi. Tuh, oh gak muncul? Ya. Silakan minta tolong di operatornya, minta tolong. Gimana? Ada? Operator ini gimana? Antum enggak? Mana operatornya? Oh, dipanggil, Ustaz. Sedang dipanggil. Oh, sedang dipanggil. Ya. Mana panitianya? Nanti dibagi lagi. Setengah. Iya, belum. Saya bacakan dalilnya. Di hadis riwayat Muslim nomornya 2922. Di nomor asli. Kita dengarkan dulu dalilnya. Setelah itu nanti kita dengarkan terjemahannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud fayaqtuluhumul muslimuna hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari fayaqulul hajaru awis syajaru ya muslim ya abdallah hadha yahudiyun khalfi fata'ala faqtulhu illal gharqad fa innahu min syajaril yahud. Ya, silakan dibaca terjemahannya. Sudah ketemu? Dicetakan terjemahan boleh. Nomornya 2473. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum akan terjadi kiamat sebelum kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi bersembunyi di balik batu atau pohon. Terus lalu kata batu atau pohon itu, wahai muslim, wahai Abdullah, ini orang-orang Yahudi bersembunyi di belakangku, kesinilah, bunuh dia, kecuali pohon gorot, karena pohon itu berasal dari Yahudi. Nah, jelas sekali kan? Nggak connect lagi. Dari sini. Oh, dari situ.
Iya, iya. Iya, iya. Balik ya. Iya. Harus ganti. Harus ganti. Oh. Ini sering takut. Oh. Nanti kajian Syekh dari Palestina nggak dipakai. Nah ini kemungkinan dipakai kan ada CD dari sekolah saya. Oh gitu. Jadi mereka bawa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, nggak apa-apa deh. Saya pegang aja. Dipegang terus berarti. Iya. Nah, sudah. Enggak, belum. Jelas tapi. Gak jelas. Enggak jelas. Oh baik. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, qadarallah. Sedikit ada trouble di proyektornya, lagi diupayakan untuk dipinjamkan. Kita baca ulang, saya terjemahkan dari hadis riwayat Muslim tadi. Tanda kecil kiamat nomor 19. Peperangan melawan orang Yahudi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Artinya, kiamat tidak akan pernah terjadi. Saya ulang, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Tuh coba. Jadi Nabi sudah sampaikan ini 14 abad yang silam. Kiamat tidak akan pernah terjadi hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Terus, fayaqtuluhumul muslimuna hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka, orang-orang Yahudi. Kaum muslimin akan membantai mereka, orang-orang Yahudi, sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Mereka ketakutan, mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu apa yang terjadi? Fayaqulul hajaru awis syajaru. Akan tetapi batu dan pohon nanti akan berkata. Jadi batu akan berkata, pohon akan berkata ketika Yahudi bersembunyi di belakangnya. Apa kata batu? Apa kata pohon? Ya Muslim, wahai Muslim. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Hada Yahudiyun khalfi
fata'ala faqtulhu. Wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah kalian, bunuhlah dia. Tuh, batu itu, pohon, memberikan informasi kepada kaum muslimin kalau di belakangnya ada Yahudi. Bahkan dia memerintahkan, bunuhlah dia. Terus, illal gharqat, kecuali pohon gharqat, fa innahu min syajaril yahud, karena pohon gharqat itu adalah pohon Yahudi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang baru saja kami sampaikan mengandung setidaknya ada 8 pelajaran. 8 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Apa itu? 1. Yang pertama, apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut adalah sebuah berita gaib yang wajib kita imani, sebuah berita gaib yang pasti benar dan pasti terjadi, wajib untuk kita imani. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berbicara perkara-perkara gaib kalau tidak semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Gak mungkin Nabi itu berbicara tentang surga, neraka, syafaat, telaga Al-Kausar, mizan, sirat, jembatan yang membentang di atas neraka. Tuh, termasuk bidadari, termasuk tentang azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, malaikat penanya kubur, mungkar nakir. Ini berita gaib semuanya. Tidak mungkin Rasulullah berbicara perkara gaib kecuali semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Makanya wajib untuk kita imani sami'na wa ata'na, karena tidak mungkin Rasul itu berdusta atas nama Allah. Tidak mungkin Nabi itu berbicara tanpa wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan Nabi itu kalau berbicara perkara gaib itu semua dari Allah? Wajib untuk kita imani, gak boleh kita tolak. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak menyikapi hadis-hadis seperti ini, perkara-perkara gaib, ini kan berita Nabi, berita gaib yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Kan ini beritanya, ini berita gaib. Maka pendekatannya adalah dengan pendekatan iman, sami'na wa ata'na, bukan dengan pendekatan akal atau logika. Karena Islam itu dibangun bukan dari akal. Islam itu tegak bukan dari opini, rasio, logika, bukan. Tetapi pendekatannya harus dengan iman, sami'na wa ata'na. Pak Bu, maaf, orang itu kalau pendekatannya pakai akal, maka selamanya dia tidak akan percaya sama perkara-perkara gaib. Surga tidak percaya, neraka nggak percaya, azab kubur nggak percaya, bidadari menurut mereka fiktif. Itu karena pakai akal. Berarti Islam ini bukan agama akal, Ustaz. Bukan. Islam ini agama dalil, agama wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Minta tolong Abu Hurairah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, surat nomor 6 Al-An'am,
Surat nomor 6 Al-An'am, ayatnya ayat 50. Kita dengarkan. Surat nomor 6 Al-An'am, ayatnya 50. Allah Ta'ala berfirman, Al-An'am 50. Qul la aqulu lakum jelas sekali. Terus, dan aku tidak mengetahui yang gaib. Itu Allah menyuruh Nabi kita, katakan Muhammad bahwasanya aku tidak mengetahui yang gaib. Lanjut. Dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Teruskan. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ulang lagi Abu Hurairah kalimat yang terakhir tadi. Aku tidak mengatakan, aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Poinnya, silakan. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ulang lagi, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jelas sekali. Berarti yang disampaikan Nabi itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin Nabi berbicara perkara gaib kalau tidak karena Allah Azza wa Jalla. Nah itu. Terus lanjut, silakan. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Nah, apakah kamu tidak memikirkannya? Baik, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua. Sudah ada? Coba kita masukkan lagi. Oh, pakai yang mana ini? Kabelnya tetap ini. Oh, tetap. Kabelnya tetap ini. Oh, lawang yang bermasalah itu yang ini. Jadi hanya dipinjami itu aja. Baik. Nyala. Gak nyala itu. Kalau begitu kita lanjutkan. Kita kasih dalil yang lain, yaitu di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat yang ke-53, ayat yang ketiga dan yang keempat, surat An-Najm ayat 3 dan 4. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Silakan terjemahnya. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Nah, terus, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sip. Oh, setelah ditempel beberapa kali ya. Kelihatan ya? Baik. Terus kita lihat lagi dalil yang ketiga. Masih pelajaran pertama ini. Dalil yang ketiga adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-Haqqah, surat yang ke-69, ayat yang ke-44 sampai dengan 47. Mari kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, Al-Haqqah surat nomor 69. Surat nomor 69 ayatnya 44.
sampai dengan 47 Allah berfirman, walau taqawwal 'alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin 'anhu hajizin. Silakan. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Perhatikan kalimatnya, andai kata Muhammad itu mengada-ada sebagian perkataan atas nama Allah, maka pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. niscaya tangan kanan Nabi dipegang oleh Allah. Lalu apa yang akan Allah lakukan? Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Akan kami potong urat tali pembuluh jantungnya. Loh, Nabi saja diancam. Terus terakhir, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. nah, ini menunjukkan kepada kita apa yang Nabi sampaikan itu pasti terjadi, pasti benar, dan wajib kita imani. Apa yang Nabi sampaikan yang tadi telah kami bacakan. Kaum muslimin akan memerangi orang Yahudi. Lalu orang Yahudi ketakutan. Mereka bersembunyi di balik batu, di balik pohon. Lalu batu dan pohon akan berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, kemarilah kalian. Di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia. Kecuali pohon Gharqad, dia tidak berkata, dia tidak bersuara. Kenapa? Karena memang pohon Gharqad itu adalah pohon milik Yahudi. Tuh ya. Sekarang yang nomor 2, lihat di layar. Pelajaran nomor 2. Nah ini mulai meruncing, mulai meruncing. Pelajaran nomor 2. Nah itu. Tadi yang saya sebutkan dalil-dalilnya itu ada di catatan kaki nomor 1. Sekarang pelajaran yang kedua kita lihat itu. Pada hadis di atas dikatakan hatta yuqatil, hatta yuqatilal, hatta yuqatilal muslimuna al-yahud, sehingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Itu tadi riwayat Muslim. Namun dalam riwayat lain dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan Abu Hurairah dibaca yang ada di layar itu aja. Rasulullah bersabda, tuqatilukumul yahudu fatusallatuna alaihim hatta yaqulal hajar ya muslim hadza yahudiyun warai faqtulhu. Silakan baca. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum Yahudi nanti akan memerangi kalian. Padahal tadi riwayat Muslim orang Islam memerangi Yahudi. Ini tidak. Riwayat ini Yahudi memerangi kaum muslimin. Ulang lagi. Kaum Yahudi nanti akan memerangi kalian, tetapi kalian akan diberi kekuatan menguasai atau mengalahkan mereka hingga batu pun dapat berkata. Apa kata batu? Wahai muslim, di belakangku ini ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Terus kemudian penjelasannya bagaimana ini? Kok terjadi perbedaan? Kalau yang di atas, nah itu, yang di atas itu. Coba itu lihat itu. Yang berwarna merah, Anda lihat. Kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Sedangkan yang di bawah, itu riwayatnya Tirmidzi, yang warna merah, kaum Yahudi akan memerangi kalian. Loh ini kok terjadi perbedaan redaksi? Sekarang kita lihat penjelasannya. Nah ini penjelasannya. Ini penjelasannya. Bapak Ibu, Syekh Albani rahimahullah berkata,
bahwa kedua lafaz tersebut jika digabungkan maka kedua belah pihak akan saling menyerang. Hanya saja akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin sehingga dapat mendesak dan membuat kaum Yahudi takluk. Peristiwa ini terjadi pada saat munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sekarang sudah turun Ustaz? Belum. Dajjal sudah keluar? Belum. Berarti yang terjadi di Palestina itu belum apa-apanya. Belum. Ini kejadiannya Dajjal keluar, Isa keluar, Muslim memerangi Yahudi, Yahudi memerangi kita. Sekarang belum. Jadi yang terjadi di Palestina dibantai habis-habisan, ya. Ini nggak masuk dia di sini, belum. Nggak masuk. Ya, karena Isa belum turun alaihissalam. Dajjal laknatullah belum keluar. Ini belum ada apa-apanya. Ini lebih parah lagi nanti. Ya, saya ulang ya, lihat itu. Alinea kedua, peristiwa ini terjadi pada saat munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam dan bergabung dengan golongan yang selamat, yaitu golongan yang ditolong oleh Allah. Nama golongan itu adalah Al-Firqatun Najiyah atau At-Ta'ifah Al-Mansurah yang dipimpin oleh Imam Mahdi untuk memerangi dan membunuh orang-orang Yahudi. Sedangkan Yahudi bersama Dajjal. Jadi nanti pengikutnya Dajjal itu orang Yahudi. Ibu-ibu harus tahu, terutama ibu-ibu ini, mohon maaf, pengikutnya Dajjal itu nanti di akhir zaman itu ada dua. Yang pertama Yahudi, yang kedua wanita. Wanita paling banyak jadi pengikutnya Yahudi nanti. Kenapa? Karena wanita itu mudah terkesima. Wanita itu mudah terlena ketika melihat kedikdayaan, sesuatu yang mengagumkan. Sebab nanti Dajjal itu akan menunjukkan kedikdayaannya. Jadi dia menunjuk tangannya ke langit, dia mengatakan turun hujan. Dia bangkitkan seluruh orang mati, dibangkitkan. Maka wanita terkesima. Wow, gak bahaya tak? Ini ya, mudah takjub, itu wanita. Makanya pengikutnya Dajjal kata Rasulullah, selain Yahudi, wanita ngikuti Dajjal. Ya, termasuk dia bisa melakukan beberapa perkara-perkara. Ya, ketika dia lewat, maka yang mengiringi dia ada air dan ada api. Ini Dajjal nanti akhir zaman. Sekarang belum turun. Sekarang batu-batu, pohon tidak bicara. Lawang ini belum kejadian. Ini kejadiannya nanti kalau Dajjal, Isa turun. Nah ini kejadiannya. Terus kita lanjutkan. Sedangkan Yahudi bersama Dajjal hingga akhirnya Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal. Di mana? Di Bablut, satu desa di dekat Baitul Maqdis, bagian timur Palestina. Ustadz, desa itu sekarang sudah ada atau tidak? Ada. Namanya Bablut. Ada. Nanti matinya Dajjal itu di situ. Yahudi dibantai di situ. Dan ini orang Yahudi tahu. Makanya sekarang orang Yahudi sekarang ini mereka menanam pohon khorkot. Oh iya. Dulu belum ada peperangan ya. Pada waktu itu sempat kita beberapa kali terakhir bersama Ustadz Fadlan hafizallahu taala. Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah hafizallahu taala. Kita sempat umrah mampir Palestina. Ya, terakhir sama beliau saya. Ke sana itu sepanjang perjalanan ketika kita turun dari pesawat, kita transit Jordan. Nggak mungkin ke Palestina. Turunnya Jordan. Setelah itu kita naik bis. Kurang lebih sekitar hampir 2-3 jam.
itu menuju ke perbatasan Israel. Nah, perjalanan dari Jordan menuju ke sana itu sepanjang perjalanan pohon-pohon gorkot ditanam oleh Yahudi. Tingginya pohon itu 2 meter, setinggi manusia, 2 meter, nggak lebih lah, nggak lebih. Rimbun. Itu kalau ada orang masuk di dalam, nggak tahu di dalam itu ada orang atau tidak, nggak tahu. Mereka tahu nasibnya, Yahudi itu tahu nasibnya bakal dibantai oleh kaum muslimin. Itu yang ditakuti oleh orang Yahudi. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho, kalian akan dibantai oleh kaum muslimin. Itu yang paling ditakutkan Yahudi sekarang ini. Sehingga mereka membabi buta, membunuh anak-anak kaum muslimin. Dia tahu nasibnya akan mati, tahu dia. Makanya menanam pohon gorkot. Tahu berita ini yang ada di layar tadi itu tahu orang Yahudi. Rasul tidak mungkin dusta, Muhammad tidak mungkin keliru, ucapannya pasti terjadi. Kapan? Allah. Ketika turun Isa alaihissalam, ketika turun Dajjal, itu kejadiannya. Lah itu kapan kejadiannya? Wallahu a'lam bishawab. Cepat atau lambat mereka akan binasa. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya yang bawa alinea ketiga. Ada pula yang berpendapat bahwa peperangan yang dimaksud dalam hadis Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu di atas terjadi sebelum munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa, yang kemudian berlanjut hingga Dajjal muncul diikuti Yahudi dan Nabi Isa turun, lalu bergabung bersama barisan kaum muslimin. Jadi ada yang mengatakan ini kejadiannya sebelum Isa turun. Kita nggak tahu yang terjadi sekarang di Palestina, apakah ini tanda-tanda akan turun. Kita nggak tahu. Loh, Ustadz mengatakan itu beritanya ada di mana? Lihat catatan kaki nomor 4. Catatan kaki nomor 4. Lah itu. Saya ambilkan dari artikel almanhaj.org.id tentang gorkot pohon Yahudi. Terus yang catatan kaki nomor 5, lihat buku judulnya, Bapak Ibu harus beli buku itu, Kisah Dajjal dan Turunnya Isa untuk Membunuhnya. Bukunya ini Bapak Ibu, ini bukunya. Saya punya buku ini 10 tahun yang lalu. Apakah masih ada atau tidak? Buku ini saya miliki, saya kasih tanggal. Jadi setiap buku yang saya beli, saya kasih tanggal, terus tak kasih stempel. Berarti ini perpustakaan pribadi saya. Buku nomor 29. Masih baru waktu itu, 10 tahun yang lalu. Judulnya Kisah Dajjal dan Turunnya Nabi Isa untuk Membunuhnya. Di sini keterangannya. Jadi pembantaian itu nanti itu sebelum Dajjal turun, sebelum Isa turun. Ada yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam wa bishawab. Kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan sekarang materi pelajaran nomor 3. Peperangan ini tidak menggunakan senjata api, akan tetapi dengan pedang. Jadi seluruh senjata-senjata itu entek, lenyap, hilang. Ya, bom, nuklir, apa hilang. Semuanya pakai pedang. Panah. Ya, kembali seperti awal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkuda. Kembali seperti itu, pakai pedang, bukan dengan senjata kimia. Nggak ada, itu nanti lenyap semua. Loh, itu di mana? Di buku ini. Buku ini penulisnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Pinggirnya hadis-hadis tentang Dajjal mutawatir. Penerbitnya Pustaka Imam Syafi'i. Di buku ini diceritakan. Jadi tidak ada pistol, nggak ada semua, pedang. Ya, baik. Kembali seperti awal. Terus nomor 4. Pelajaran dari hadis yang tadi. Hadis di atas merupakan berita gembira bagi umat Islam atas kemenangan kaum muslimin dari serangan musuh yang paling keras permusuhannya terhadap Islam, yaitu Yahudi. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu
siapakah orang yang paling keras memusuhi orang Islam? Jawabannya ada dua. Satu, orang Yahudi. Dua, orang musyrik. Mana dalilnya? Ayo kita lihat catatan kaki nomor 6. Ayo itu, lah itu. Ayo kita dengarkan catatan kaki nomor 6. Al-Maidah ayat berapa di situ Al-Maidah? 82. Al-Maidah 82. Al-Maidah 82. Kita dengarkan murotalnya. Allah berfirman Al-Maidah 82. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Silakan. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Siapa itu? Dialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Seperti yang terjadi sekarang. Paling keras memusuhi orang Islam adalah Yahudi dan orang-orang musyrik. Mungkin Bapak Ibu pengen bukti? Ayo lihat catatan kakinya. Sebentar tak besarkan lagi, biar Bapak Ibu mungkin lebih jelas. Tak besarkan lagi. Nah itu, lihat itu. Al-Maidah ayat 82 tadi sudah dibaca. Sebentar, Bapak Ibu bisa lihat itu. Bukti-bukti orang Yahudi, orang-orang musyrik itu paling keras terhadap muslimin, kaum muslimin. Nomor 1 yang bercetak warna hijau itu. Nomor 1, mereka berusaha memurtadkan kaum muslimin. Ayo kita dengarkan Quran surat nomor berapa itu? Al-Baqarah surat nomor 2 ayatnya berapa itu? 109. Kita dengarkan, apa betul mereka ingin memurtadkan orang Islam? Kita dengarkan. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Silakan. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Tuh, coba dimurtadkan. Terus bukti yang kedua, lihat itu di layar. Mereka mendoakan celaka jika bertemu dengan kaum muslimin. Di mana itu dalilnya? Sahih Muslim. Minta tolong Abu Hurairah yang cetakan terjemahan itu nomor 2027. Cetakan terjemahan 2027. Nomor aslinya 2164. Ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu, orang Yahudi itu kalau bertemu kita ucapannya begini, ucapannya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kita pada waktu itu sudah lama ya. Pada waktu itu kita sama Ustadz Fadilan itu ya, terakhir itu pada saat kalau di Masjidil Aqsa mau masuk, itu kan pemeriksaannya ketat, harus nunjukkan paspor. Setiap kali kita mau masuk masjid, itu nunjukkan paspor, itu selalu senjatanya itu dibunyikan. Ya, sehingga ibu-ibu waktu itu jamaah yang kita bawa, Ustadz takut Ustadz, wes ganyang masjid Ustadz, mati Ustadz. Ya. Sabar Bu ya, sabar. Andai kata kita mati di sini sahid kita. Sahid. Loh Ustaz, aku ninggali anak Ustaz. Ya. Itu. Memang tujuannya gitu, supaya kita nggak ke masjid. Ya. Itu selalu dibunyikan. Kerak. Itu bom di sini, bom. Senjata itu lengkap. Perempuan loh ini, tentaranya, laki perempuan. Kerak. Ya. Apalagi dilihat kalau ada nama pakai Muhammadnya. Oh itu paspor kita dilempar. Nama saya pakai Muhammad diri. Saya lempar, tak ambil. Itu ada yang digitukan.
itu dia marah, itu nyebut takbir, Allahu Akbar, nyebut gitu, oh itu langsung didesak sama dia, sama senjatanya. Sabar. Rasanya ini saya ternyata di sini mungkin. Jadi jangan pakai nyebut takbir Allahu Akbar. Oh jangan. Diam aja, diam. Yang penting kita bisa sholat di Masjidil Aqsa. Kita cari pahala ini, ya. Jadi mereka paling tidak suka ada orang namanya Muhammad sudah dilempar. Ibu-ibu tahu apa yang mereka lakukan? Mereka itu kalau ketemu kita, mereka sukanya apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Katanya jamaah, Ustaz dijawab Ustaz. Jawab aja alaika. Jawab aja alaikum. Mereka kalau mengucapkan salam gak pakai lah. Kalau ucapan kita assalamualaikum. Kalau mereka nyapa kita assalamualaikum. Apa itu artinya? Racun untukmu, mampus kamu. Itu artinya assalamualaikum. Jahat. Yahudi ini jahat dengan kaum muslim. Jahat. Terus apa jawaban kita? Alaikum. Apa artinya alaikum? Kamu ya mampus, kamu ya racun. Ayo dibaca Abu Hurairah. Silakan 2027 sesuai dengan yang di layar itu. Silakan. Ayo. Dari Abdullah bin Dinar radhiyallahu an, bahwasanya dia mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Maka jawab beliau, ya, orang-orang Yahudi bila mereka memberi salam kepadamu, ya, maka ada salah seorang di antara mereka yang mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi cepat itu mengucapkannya. Assalamualaikum. Kita jawab alaika. Jadi enggak assalamualaikum, enggak. Assalamualaikum. Racun untukmu, itu artinya asamu. Terus lanjut, silakan. Maka jawablah alaika atau alaikum. Alaika atau alaikum. Terus kita lihat lagi bukti mereka jahat dengan kaum muslimin. Nomor 3, lihat itu nomor 3. Mereka pernah menyihir Nabi. Nabi pernah disihir. Dalilnya Anda lihat itu Sahih Muslim, nomornya 2050. Dan ibu-ibu harus tahu ini karena dalilnya panjang. Nabi itu kena sihir ini selama 40 hari. Sampai-sampai Nabi tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang laki-laki kepada istrinya. 40 hari Nabi nggak bisa melakukan tanda kutip garis bawahi kepada istri-istrinya. Nggak bisa 40 hari. Jadi Nabi setiap kali mau mendekat, rasanya tidak ada keinginan untuk melakukan itu. Itu 40 hari. Bisa dipahami ya ibu-ibu ya. 40 hari. Itu kena sihir. Sihirnya pakai apa Ustaz? Rambutnya Nabi sama mayang pohon kurma. Loh kok bisa orang Yahudi mendapatkan rambutnya Nabi? Dia menyuruh seorang anak laki-laki yang suka keluar masuk ke rumah Nabi. Lalu anak itu dibayar, ambil rambutnya Nabi. Duh coba. Makanya ibu-ibu yang suka rontok rambutnya, ya, maka jangan dibuang di selokan. Kalau bisa sedang bersisir atau di kamar mandi mungkin rontok, ya, maka kumpulkan aja, kalau bisa ditanam atau dibakar. Sebab kalau tidak, itu ada orang-orang jahat, itu bisa dijadikan media sihir. Bisa. Rasul aja kena sihir gara-gara rambut, apalagi kita yang bukan Rasul, bukan Nabi. Hati-hati. Lah kalau saya ke tukang potong Ustaz, kalau rambut kita campur dengan rambut yang lain gak masalah. Tapi kalau yang ada itu cuma rambut kita toh, bilang sama tukang potongnya, maaf, tak bawa pulang rambut saya. Tolong disapu, dikumpulkan rambut saya. Karena gak ada tukang potong yang lain, gak ada yang potong yang lain ini, gak ada. Cuman kita toh, dan itu jelas itu rambut kita. Kumpulkan, bawa pulang. Sebab kalau tidak bisa dijadikan sihir, sehingga apapun yang mereka inginkan dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Baik, kita lanjutkan. Terus apalagi? Nomor 4. Mereka pernah meracun Nabi. Kurang ajar Yahudi. Biadab. Mereka pernah meracun Nabi. Mana dalilnya? Ayo Abu Hurairah. Ini dalilnya agak pendek. Nomor 2051, Sahih Muslim 2051. Lihat di layar itu.
Ya, nomor aslinya 2190. Ayo dibaca. Dari mana itu? Dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Aisyah, Ustaz. Ya. 2051. 2051. Dari Anas. 2051. Ini dari Anas, Ustaz. Ya silakan coba. Dari Anas radhiyallahu an katanya, seorang perempuan Yahudi mengantarkan daging yang telah dibubuinya racun kepada Nabi SAW. Terus lanjut. Lalu beliau makan sebagian. Kemudian perempuan itu dibawa orang ke hadapan Rasulullah SAW. Setelah itu, lalu beliau menanya kepadanya tentang racun itu. Nabi tanya sama wanita itu, yang racun Nabi, perempuan loh ini, yang meracun Nabi ini wanita Yahudi. Apakah benar kau bubui racun ini? Untuk apa? Lanjut, apa jawaban wanita itu? Jawabnya, aku sengaja hendak membunuh Anda. Ulang lagi kata wanita itu. Aku sengaja hendak membunuh Anda. Teruskan. Sabda Nabi SAW. Lanjut. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi wewenang kepadamu untuk berbuat demikian. Teruskan. Kemudian Ali bertanya, silakan. Bolehkah kami bunuh perempuan itu? Apa boleh kami membunuh wanita ini wahai Rasulullah? Tak bunuh saja, karena dia mau membunuh engkau. Apa kata Nabi? Jawab beliau, jangan. Terus kata Anas selanjutnya, silakan. Kami melihat bekas racun itu jelas kelihatan di leher Rasulullah SAW. Racun itu terlihat di leher Nabi SAW. Bahkan Nabi pernah berkata kepada Aisyah menjelang wafat, wahai Aisyah, masih ingatkah engkau wanita Yahudi yang memasukkan racun itu ke dalam daging itu? Masih ingat. Rasa sakitnya aku rasakan sekarang. Jahat. Nabi saja diracun, apalagi saudara kita di Palestina. Ibu-ibu sekalian, maka mudah buat mereka. Oleh karena itu, tidak ada satu bangsa yang paling banyak membunuh para nabi kecuali Yahudi. Yahudi itu bangsa yang paling banyak membantai para nabi. Ribuan nabi dibantai. Itu Yahudi. Makanya golongan yang satu ini dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Makanya dalam hal ini hati-hati. Ya, jangan sampai negeri kita seperti Palestina. Makanya nanti ada tips kiat-kiatnya. Apa yang harus kita lakukan di negeri ini supaya nasib kita nggak kayak Palestina nanti. Ya, baik. Nanti kita akan lihat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang yang nomor 5. Nah, ini mulai nomor 5. Yahudi pasti binasa. Kemenangan pasti milik Islam. Lo kok bisa yakin? Ya, di mana dalilnya kok yakin? Yahudi pasti binasa. Kemenangan masa depan pasti milik Islam. Mana dalilnya? Lihat catatan kaki nomor 7 yang bawah itu. Nah, itu surat At-Taubah. Ayo dibuka. Surat nomor 9 At-Taubah ayat 33. Islam pasti jaya. At-Taubah ayat 33. Insya Allah banyak yang hafal kok ini. Banyak yang hafal. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Silakan. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran terus dan agama yang benar. Agama yang benar. Terus untuk diunggulkan atas segala agama. Ulang lagi. Untuk diunggulkan atas segala agama. Untuk diunggulkan dari seluruh agama. Islam pasti menang. Lanjut. Walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Meskipun orang musyrik tidak suka, Islam pasti jaya. Kapan? Allahu a'lam bishawab. Ya, ini berita dari Al-Quran. Saya tambahkan lagi, coba dilihat itu surat Al-Fat surat 48 Al-Fat surat 48 ayatnya ayat berapa? Ayat 28. Al-Fat ayat 28. Allah berfirman, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Silakan. Dialah yang mengutus Rasulnya
dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Agar dimenangkannya. Ulang lagi. Agar dimenangkannya. Sekali lagi. Agar dimenangkannya. Terhadap semua agama. Islam pasti jaya, pasti menang. Lanjut. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Cukup Allah sebagai saksi. Ini berita gembira. Jangan takut, Islam pasti menang. Ya, ini berita. Satu lagi. Nomornya, nomor cetakan terjemahan 2463 cetakan terjemahan itu. Kalau nomor aslinya 2889, itu nomor asli. Kita baca yang cetakan terjemahan dari Sauban. Ayo 2463. Baca Abu Hurairah, silakan. Dari Sauban radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isinya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepadaku peta bumi secara keseluruhan. Ulang lagi, Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepadaku peta bumi secara keseluruhan. Nabi pernah ditunjukkan oleh Allah peta bumi, peta dunia ditunjukkan. Ternyata yang Nabi lihat, lanjut, sehingga aku dapat melihat bumi sebelah timur dan barat. Bumi sebelah timur dan barat. Ternyata, dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan sampai ke seluruh tempat yang telah diperlihatkan Allah Ta'ala kepadaku. Dan ternyata aku lihat dari peta bumi itu kekuatan jumlah umatku meliputi semua yang Allah tunjukkan kepadaku. Islam pasti menang, Islam pasti jaya. Kapan? Kita tunggu kemenangan tersebut. Amin. Ya, tentunya ini berita yang wajib kita imani. Kita iman. Gak usah takut, gak usah sedih. Kita lihat sekarang. Ya, sekarang lanjutannya yang nomor 5. Nah itu, dilihat itu. Namun kaum muslimin tidak boleh terlena, diam dan berpangku tangan menunggu datangnya kemenangan tersebut. Harus menunjukkan sikap di antaranya. Nah, kan kita kepingin jaya, Islam kan kepingin menang. Maka sikap apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu lihat di layar itu, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai J. 10 tips, 10 kiat-kiat supaya Islam itu menang, supaya Indonesia tidak seperti Palestina, supaya kita tidak dijajah oleh orang-orang kafir. 10 kiat, 10 tips. Apa saja itu? 1. Nah, itu. Ayo dilihat itu. Mentauhidkan Allah, tinggalkan syirik. Tinggalkan syirik. Harus mentauhidkan Allah. Mana dalilnya? Dalil, lihat catatan kaki nomor 8. Dalilnya adalah Quran, suratnya Ali Imran, ayatnya 151. Ali Imran ayat 151. Allah Ta'ala berfirman, Ali Imran 151. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Silakan. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Ulang lagi Abu Hurairah, akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Kenapa orang kafir itu kok ketakutan? Karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Coba Bapak Ibu lihat itu di layar. Saya tulis di situ. Pada ayat di atas Allah berfirman tentang kesirikan kaum kafir yang menjadi sumber kekalahan dan ketakutan mereka. Oleh karena itu, jika kesirikan juga menimpa kaum muslimin, maka apa yang akan menjadi andalan dan kebanggaan untuk mewujudkan kemenangan? Padahal kaum kafir dari segi persenjataan jauh lebih unggul. Makanya supaya kita menang, tinggalkan. Orang kafir itu dulu kalah karena dia syirik, menyekutukan Allah. Lah kok kita justru melakukan kesirikan?
mohon maaf ya, mohon maaf. Selama kaum muslimin di Indonesia masih seneng sama yang kelenik-kelenik, seneng sama yang namanya pergi ke dukun, wong pinter, cari pesugihan, tatoyur, tiwala, khurafat, seneng pergi ke kuburan, ngalap berkah, minta kepada orang-orang soleh yang telah mati. Maaf, jangan harap kita menang, jangan harap. Justru kita yang takut dikasih ketakutan, mereka orang kafir dikasih kekuatan oleh Allah. Hati-hati loh, hati-hati. Mereka lebih kuat loh, persenjataannya lebih kuat kebandingan kita. Yang kita andalkan itu tauhid. Dengan tauhid mereka akan kalah. Makanya tinggalkan syirik ini, tinggalkan. Anehnya kalau kita ngomong seperti ini sudah dicap Wahabi, garis keras. Nah ini repot masalahnya. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu saya pernah cerita kalau nggak salah. Kapan itu ya? Hari Ahad. Ahad terakhir bulan Oktober. Ahad terakhir bulan Oktober. Kalau nggak salah tanggal 24 Oktober. Saya masih ingat. Iya, 24 Oktober hari Ahad. Saya ada jadwal kajian di daerah Citraland. Kajiannya itu jam 10. Saya nggak lewat tol, ya. Saya lewat bawah. Ternyata terjebak macet di depan perumahan Royal Resident, Wiyung. Itu ternyata Allahu Akbar. Saya pikir hari santri, karena pada waktu itu kalau nggak salah paginya di Tugu Pahlawan ada peringatan, presiden kita datang memperingati hari santri. Saya pikir itu, ternyata tulisannya besar spanduk, sedekah bumi. Dalam rangka sedekah bumi, wanita berjilbab joget-joget di tengah jalan sambil ngusung ogoh-ogoh. Bayangkan, yang patung besar bersimbol kayak setan itu diusung sambil joget-joget. Perempuan pakai jilbab, mereka pakai peci dalam rangka pawai sedekah bumi. La haula wala quwata. Bagaimana Islam bisa menang kalau kayak begini? Nasib kita kayak Palestina. Karena kita tidak mentauhidkan Allah, malah melakukan kesirikan. Kalau sebagai bentuk rasa syukur, itu mestinya bersyukur kepada Allah, bukan berterima kasih kepada jin penguasa alam, sedekah bumi. Bukan. Lu kayak begini nih, coba. Jadi hati-hati ya. Makanya kita harus terus mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itu supaya kita dikasih kemenangan oleh Allah. Terus nomor 2, menolong agama Allah. Jadi kita harus menolong agama Allah. Mana dalilnya? Dilihat itu dalilnya. Quran surat nomor 22. Supaya kita menang, maka kita harus menolong agama Allah. Surat 22 ayatnya 40. Surat 22 ayatnya 40. Allah berfirman, Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nas ba'dhum bi ba'dhin lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsiran. Dibaca yang bagian akhir yaitu Allah pasti akan menolong. Silakan. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Ulang lagi. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agama Allah. Mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, yang dimaksud menolong agama Allah itu apa? Ayo kita lihat ini. Ini loh yang dimaksud. Kita dengarkan. Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr rahimahullah menjelaskan, yang dimaksud menolong agama Allah pada ayat di atas adalah menegakkan siar-siar agama Allah. Jelas. Contohnya Ustaz, siar-siar agama Allah itu apa? Ayo, saya tanya, tolong jujur dijawab.
kalender yang ada di rumah bapak ibu itu pakai kalender Hijriah atau kalendernya produknya orang kafir? Ayo, kalender yang ada di rumah Anda itu pakai kalender Hijriah atau kalender Masehi, produknya orang-orang kafir? Maka nggak mungkin Allah ngasih pertolongan kita. Lawang kita masih pakai produknya mereka. Januari, Februari, Maret, September, Oktober. Yang benar itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu baru siar-siar agama Allah. Lah kita tidak. Siar-siar agama Allah malah dikebumikan, malah ditenggelamkan. Contoh, selain kalendernya masih pakai Masehi, contoh lagi, ucapan salam. Salamnya ditambah-tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi om. Salam sejahtera. Ya, salam sejahtera. Ya, salam kebajikan, namung budaya. La haula wala quwata. Nauzubillah min dzalik. Luntur akidahnya, cukup salam. Ya, assalamualaikum, tidak perlu melibatkan salam yang lain. Siar agama Allah itu tunjukkan itu. Terus apa lagi? Di antaranya bapak-bapak, peci ini siar agama Allah. Kemana saja, meskipun Anda ke mall, pakai peci, pakai. Seperti itu. Gamis, kalau misalnya terbiasa pakai gamis, meskipun ke mall pakai gamis, meskipun kita sampai di mall, mungkin dikatain orang, katanya ceramah be. Mau ceramah Pak Ustadz? Enggak, saya nggak mau ceramah. Cuman saya ngantarkan istri saya saja. Dia kepingin ada sesuatu yang mau dibeli di mall ini. Hanya itu. Bapak ibu sekalian, pakai. Kenapa kita malu? Ya, tunjukkan siar-siar. Andai kata di negeri kita memperbolehkan onta itu boleh lewat di jalan-jalan, insya Allah dari Kletek ke Cimon saya naik onta. Selesai, saya naik onta. Mau apa? Karena masalahnya tidak boleh. Masalahnya seperti itu, onta berada di jalan-jalan. Andai kata itu boleh, saya naik onta. Makanya saya sering ditegur, Pak Ustadz itu kok saya jarang ya lihat Pak Ustadz pakai baju batik, terus pakai baju hem, atau ya kemeja panjang, selalu gamisan. Kenapa? Saya cinta sama Nabi saya. Apa yang jadi tren Nabi saya tak ikuti. Dulu anak-anak muda waktunya Elvis Presley, celananya komprang kabel. Saya cinta sama Nabi saya. Saya nggak cinta sama Michael Jackson. Saya tidak cinta sama Elvis Presley. Saya cinta sama Nabi saya. Nabi saya pakai gamis, saya pakai gamis. Andai kata di negeri kita ini onta boleh lewat, numpak unta saya. Saya bangga dengan Nabi saya. Itu yang bikin kalah orang kafir. Kita ndak sungkan. Cajaran ke mall sungkan. Ya. Seperti itu. Loh Ustaz kok tahu? Karena dia nyapa saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa ya? Loh saya jamaahnya Pak Ustaz. Loh jamaah yang di mana? Jamaah yang di ini loh Ustaz. Saya nggak sebut ya. Loh. Setahu saya yang ikut kajian semua cadaran semua di majelis itu. Iya Ustadz itu kan pengajian, ini kan di mall. Gak bahaya kan? Ya, terus apalagi yang termasuk menolong agama Allah, menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya. Tinggalkan riba, itu larangan, tinggalkan. Banyak orang gembar-gembar boikot produk ini, boikot produk itu.
boikot yang sebenarnya. Boikot yang sebenarnya, tinggalkan riba. Riba itu produknya Yahudi. Itu boikot yang sebenarnya. Riba itu pencetusnya orang Yahudi. Kalau Anda kepingin menolong saudara kita yang ada di Palestina, tinggalkan riba. Jangan ikut asuransi. Jangan yaitu mengambil uang riba. Nabung boleh untuk menyelamatkan uang, sisanya jangan diambil. Ya. Lah kalau ikut BPJS Ustaz, karena ini adalah diwajibkan oleh pemerintah dan itu menjadi satu keharusan. Setahu saya dari beberapa para asatidzah, ya, setahu saya asuransi beda dengan BPJS. Setahu saya loh ya, setahu saya. Kalau BPJS, kalau asuransi jelas profit oriented, jelas. Kalau itu asuransi, kalau BPJS enggak. Murni pemerintah ingin membantu masyarakat di bidang kesehatan. Murni, bukan profit oriented, bukan. Itu aja dari situ aja udah kelihatan beda. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena ini aturan ulil amri ya kita ikuti. Seperti itu. Adapun selain itu tinggalkan. Kalau memang kita ingin memboikot, boikot yang sesungguhnya, tinggalkan riba. Pinjam motor nyicil, sudah riba. Uang Ustadz, uang mukanya sekian, nanti angsurannya sekian, jadi nanti riba. Wes tinggalkan, mending beli cash. Gak mampu beli second, gak mampu sabar, qanaah, merasa cukup, gak usah utang. Orang utang itu karena kadang-kadang kakean gaya. Orang kebanyakan utang itu karena kakean gaya. Gak usah terlalu banyak gaya, syukuri apa yang ada. Itu aja, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi tolong semua larangan tinggalkan. Itu namanya menolong agama Allah. Terus menghidup-hidupkan sunnah Nabi, dihidup-hidupkan Nabi, dan menghilangkan bid'ah, amar ma'ruf nahi mungkar. Terus yang ketiga, mendakwai mereka agar masuk Islam, didakwai. Jadi kita kalau ketemu sama mereka, dakwai. Ya, contohnya kayak apa? Maaf ini Bapak Ibu, maaf. Kita sadar tidak sadar, mungkin sering berinteraksi dengan mereka, orang-orang ahlul kitab. Saya kasih contoh ya, saya tidak punya maksud apa-apa, saya tidak punya niatan apa-apa. Ini sekedar contoh aja. Kemana saja kita berada, tolong nilai-nilai Islam itu tunjukkan. Contoh, ketika kita ada di pesawat, yang namanya pesawat, penumpang, ini kan macam-macam. Sudah, saya duduk di bagian belakang, cuman dua bangku belakang. Di samping saya ada seorang laki-laki. Laki-laki ini non muslim, jelas kelihatan. Terus di depan saya sana bangku ada wanita lagi hamil. Rupanya juga mungkin masih ada hubungan sama orang di samping saya. Entah keluarganya, entah suaminya, entah siapa, saya nggak tahu. Orang itu duduk di situ. Terus rupanya saling ngobrol. Ya. Sudah, sampingnya wanita itu mungkin temannya laki-laki atau siapa. Sampingnya wanita ini laki-laki. Akhirnya saya berdiri, saya bilang, silakan ibu silakan. Ibu duduk di sini. Silakan. Lebih baik ibu dekat, ya barangkali bisa ngobrol. Mari silakan. Duduklah wanita itu. Saya duduk ganti tempat wanita itu saya duduki. Sudah. Samping saya Nasrani juga, non muslim. Terus saya dibilang, bapak ini Pak Ustadz ya? Enggak, saya sama menuntut ilmu. Saya menuntut ilmu. Oh iya, itu muslim bapak ya? Iya, saya muslim. Muslim itu begitu, iya. Rasul mengajarkan demikian, menghormati wanita.
Rasul tidak pernah mengajarkan melecehkan wanita, tetapi menghormati wanita. Begitu Pak Ustadz ya? Iya. Selesai, cuma sebatas itu. Yang penting dia tahu Islam itu menghormati wanita, Islam itu menghargai wanita. Perkara dia nanti mau berubah menjadi muslim, dia tinggalkan agama awalnya, itu semua karena Allah Azza wa Jalla. Yang penting tunjukkan Islam kepada mereka, dakwai mereka. Nah itu ya. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu ada orang nyebrang persis di daerah Nginden. Bukan Nginden, mana itu, sebelum jembatan Panjang Jiwo. Saya setelah ngisi kajian di daerah Kelampis, Masjid Al-Mu'ti, pulangnya ngelewati sebelum jembatan Panjang Jiwo. Ada orang nyebrang seenaknya, rem mendadak, depan nggak nguasai, saya tabrak, tabrak. Dua mobil itu saya tabrak, semuanya Cina semuanya. Sudah, air radiator saya bocor, pecah. Saya matikan mesin saya. Qadarullah sudah. Ya, dia keluar seperti nada marah. Ya, gimana ini? Main HP ya? Saya nggak main HP, Pak. Karena ada orang nyebrang kan, Anda kan juga mendadak kan? Gitu kan? Tadi kan ada orang nyebrang kan? Seperti itu. Iya. Ya, namanya sudah ditakdir, Pak, gitu. Loh, Anda ini salah. Loh, kok bisa salah? Iya salah. Ya sudah, gini aja. Saya nggak mau ribut-ribut. Sudah berapa, sudah taruh di bengkel, nanti berapa biayanya, nanti sudah begini. Ini semua sudah ditulis sama Allah, sudah ditakdir oleh Allah. Anda ini nabrak dua mobil, dan yang saya tabrak semuanya mobil mewah semua ini. Mobil mewah baru keluar, dua-duanya ini dadar. Iya. Anda ini dari tadi mesem, iya. Buat apa terus saya mau marah? Wong semua ini sudah ditakdir, semua sudah tulis. Yang penting silakan Anda cari bengkel mana yang menurut Anda silakan, nanti tinggal hitungan terakhir gitu aja lah. Sudah, saya ambil, bawa KTP saya, foto KTP saya, nomor telepon saya catat, dan seterusnya. Kita saling bertukar nomor telepon. Apa katanya dia? Apa semua orang Islam kayak begini? Yang jelas Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk marah-marah dengan takdir yang sudah Allah tetapkan. Sudah imani saja. Akhirnya sampai sekarang suka ngechat. Ya, Pak Ustadz baik kabarnya. Iya, baik. Iya, itu. Saya Pak Ustadz ini. Oh iya, udah. Jangan sekedar tanya hello. Awalnya marah-marah. Tunjukkan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Gak usah kita marah. Jadi siar Islam tampakkan. Itu yang namanya dimaksud dengan mendakwai mereka agar masuk Islam. Mudah-mudahan hati mereka terketuk supaya bisa masuk Islam. Amin. Mana dalilnya mendakwai mereka masuk Islam? Dalilnya Ali Imran ayat 64. Ali Imran ayat 64. Mari kita dengarkan ya. Surat nomor 3 Ali Imran ayatnya 64. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. silakan, ayo. Katakanlah Muhammad, Ya. wahai ahli kitab, Wahai ahli kitab, ini loh, lihat ajakannya. Silakan. wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Terus, Dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan
dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama yang lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Sampaikan kepada mereka. Mereka mau nerima, alhamdulillah. Mereka tidak mau menerima nasihat kita, katakan kami seorang muslim, saya orang Islam, gitu ya. Baik, kita lanjutkan yang D. Yang D, membantah mereka dengan bantahan yang baik. Mana dalilnya? Membantah mereka dengan bantahan yang baik. Dalilnya surat Al-Ankabut ayat 46. Al-Ankabut ayat 46. Nanti dibaca sendiri ya. Kita lewati aja. Yang E, jika mereka berbicara tentang kitabnya, jangan dibenarkan dan jangan didustakan, namun cukup katakan. Nah itu, tolong ayo tirukan saya semua. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar ada orang Nasrani atau orang Yahudi, dikit-dikit dia bilang kepada kita, menurut kitab Matius, menurut Paulus, menurut Lukas, perjanjian lama, perjanjian baru, menurut macam-macam lah, maka katakan kepada mereka, ayo tirukan saya. Itu katakan itu dihafalkan itu. Amanna billahi, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Lihat itu, apa yang harus kita katakan? Kami iman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu. Jadi kalau mereka dikit-dikit Paulus, Matius, sampaikan. Kalau tidak hafal teks Arabnya, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Saya beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Dan aku juga beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kalian, yaitu Injil. Itu aja. Jadi jangan dibenarkan, jangan didustakan. Jadi kalau mereka ngomong dikit-dikit Paulus, Lukas, Matius, jangan dibenarkan, jangan didustakan. Jangan, diam aja. Sampaikan, saya beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Dan saya juga beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kalian, yaitu Taurat dan Injil. Itu aja. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nomor F, jangan memulai salam kepada mereka. Jangan memulai salam kepada mereka. Jangan. Seperti apa contohnya? Memulai salam kepada mereka. Ya seperti misalnya, yaitu ucapan agama mereka. Seperti tadi yang saya sampaikan, salam, namo buddhaya, om swastiastu, atau misalnya apa ini? Salam sejahtera, nggak usah. Lah terus kalau saya jadi RT Ustaz, jadi RT, RW, warga saya ada yang non muslim, salam apa yang saya sampaikan? Sampaikan tetap assalamualaikum. Terus berikan salam kepada mereka, salam umum. Contohnya, selamat pagi saya sampaikan kepada para tamu undangan, selamat malam, selamat petang kepada semua yang hadir. Cukup itu. Nggak usah ditambahi yang lain-lain, nggak usah. Terus kemudian yang G, tidak ada toleran dengan agama mereka. Lakum dinukum. Lihat itu, di antara sikap yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebagai wujud tidak bertoleransi dengan mereka. Satu, tidak menghadiri hari raya mereka, nggak boleh. Tidak menghadiri, ya hari raya mereka diulang 2 kali itu salah, itu kelebihan itu. Tidak menghadiri hari raya mereka, nggak boleh. Natalan ikut, nggak boleh. Ya seperti itu. Terus malah baca sholawat di gereja. Wah, ya apa ini kayak begini nih? Ya nggak mungkin Allah memberi kalau kita tidak punya sikap. Ya seperti itu. Kita lanjutkan. Tidak memberikan ucapan selamat hari raya mereka, selamat Natal, nggak boleh. Tidak tukar menukar hadiah pada hari raya mereka, nggak boleh. Tidak menjual sesuatu
oh keperluan hari raya mereka. Nggak boleh. Jual apa Ustaz misalnya? Loh ini malah jual waktunya hari raya Imlek, jual baju warna merah-merah itu apa? Yang kecil-kecil itu anak kecil-kecil nggak boleh. Jual lampion nggak boleh. Ya, jual apa ini parcel untuk Natal. Jangan difasilitasi. Jangan, nggak boleh. Ustadz saya ini usaha catering, saya dapat pesanan masakan untuk Natal, diterima? Jangan diterima. Sama dengan Anda tolong menolong dalam hal dosa. Jangan diterima. Ya, seperti itu. Loh ini gede loh Ustadz, ya nilainya sekalipun besar. Jangan diterima. Ustadz saya ini Gojek Ustadz, nerima aplikasi ngantarkan ke gereja. Jelas ini tujuannya dari Cimon ke gereja. Jelas ini tak oke atau tidak. Jangan, karena jelas ke gereja. Jangan tolong menolong dalam hal dosa. Tolong menolong itu ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan takwa. Jangan. Baik, kita lanjutkan. Seperti kemarin teman kita Gojek, ya kan ada kajian ojek online. Ada kajian ojek online di Surabaya. Kemarin juga ada ya, kajian ojek online. Itu ada yang tanya kepada saya langsung face to face pribadi. Jadi tidak melalui forum. Ustadz, saya itu pernah Ustadz dapat gosen Ustadz, gosen. Ya, dia bilangnya makanan di situ, makanan. Ternyata Ustadz tak ambil. Begitu tak ambil, saya tidak tahu itu isinya apa, kresek itu. Ternyata Ustadz, karena saya naik motor, ternyata terkena batu, terus kemudian agak oleng, saya nggak jatuh, saya bisa menahan. Ternyata terbuka, saya lihat itu kreseknya terbuka, agak sobek, terbuka, dengkulnya babi Ustaz. Dengkul babi. Wah, Anda kan dari awal tidak tahu, kecuali itu di situ jelas makanan ada keterangannya dengkul babi. Ya jangan. Anda kan tidak tahu itu apa. Nggak apa-apa, nggak tahu. Ya, baik. Terus tidak melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang menyerupai orang-orang kafir pada hari raya mereka. Tukar menukar hadiah, pembagian permen gratis, membuat makanan secara khusus, libur kerja. Makanya kalau bisa nanti bulan Desember, 25 Desember itu mesti tanggal merah. Kalau bisa jangan kemudian kita gembira. Kalau bisa diisi taklim. Ya, seperti itu. Jangan kemudian kita menikmati hari libur mereka dengan melakukan aktivitas-aktivitas seperti menikmati liburan dengan rekreasi. Enggak usah. Ya, lebih baik diisi dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, sehingga kesannya kita tidak menyenangi atau tidak meridhoi, yaitu hari raya mereka. Nah, kadang-kadang kaum muslimin memakai bahasa mereka kalau Idul Fitri. Ya, anak-anak kita diajari mana angponya. Loh kok tidak dikasih angpo? Ini istilah mereka. Nggak boleh. Jangan ngajari anak-anak kita kalau Idul Fitri ngemis. Jangan. Nggak boleh. Kemis terhormat. Kemis terhormat. Jangan. Nggak boleh. Saya anak-anak kecil itu datang ke rumah saya, itu ya, tak suruh duduk, semuanya dinikmati, permen, coklat, terus kemudian kacang dimakan, nggak pulang-pulang. Ya, minal aidin, taqabbalallahu minna wa minkum. Apa katanya? Kak dikei di Pak Nur kene, kak kei. Percuma, tahun ngarep gak begini mana wis. Jangan dibiasakan ngasih sehingga dia jadi pengemis. Kadang-kadang orang tuanya tanya, kon oleh duit piro nak? Loh, jangan. Ini kebiasaan mereka, orang-orang non muslim. Baik, Bapak Ibu, saya cukupkan sampai poin nomor 7. Ini aja untuk poin nomor 8, 9 dan seterusnya. Ini masih panjang yang akan kita bahas. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi materinya sampai poin yang keberapa? Poin yang ke G ya.
poin G itu tadi apa? Nomor 5, pelajaran nomor 5, yaitu supaya kita ditolong oleh Allah mendapatkan kemenangan. Wallahu a'lam wa bishawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang saat ini ada di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita juga untuk bisa membantu saudara-saudara kita. Caranya gimana? Kita tidak bisa pergi ke Palestina. Kita mungkin juga tidak memiliki harta berlebih, tetapi kita masih punya kekuatan doa. Tolong doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jangan remehkan kekuatan doa. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk kebinasaan Fir'aun 40 tahun sebelum Fir'aun binasa. Nabi Musa berdoa 40 tahun berikutnya Fir'aun laknatullah alaih dibinasakan oleh Allah. Jadi Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk kebinasaannya Fir'aun. Itu terjadinya 40 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam berdoa. Maka kita tidak tahu Yahudi yang ada di Palestina ini binasa itu kapan. Maka terus doakan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Karena kita butuh persiapan, karena masih ada kajian lagi bersama Syekh dari Palestina. Kita akhiri saja dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.